Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa dari Sikap Ekstrim. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 2 ayat 21 sampai dengan ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kepada kami bagaimana hidup menjadi benar dan berhikmat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dosa dari sikap ekstrim. Kalau kita simpulkan, sikap ekstrim adalah sikap yang diciptakan, dibuat menjadi sebuah budaya dan kebiasaan-kebiasaan manusia dan bukan berasal dari Allah. Dalam surat Kolose yang kita baca tadi, pasal 2 ayat 21 sampai ke-23, kita bertemu dengan sikap ekstrim yang dibuat oleh manusia, yang menjadi budaya dan dianggap sebagai bentuk ibadah menurut manusia. Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Peraturan-peraturan yang dibuat ini mengingatkan kepada ahli Taurat yang menciptakan aturan-aturan baru yang sesungguhnya bukan firman Tuhan, tapi mereka menciptakan budaya. Menjadi seseorang yang rohani adalah perintah kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi orang yang sok rohani itu adalah sikap ekstrim. Kalau kita berbicara tentang dua kata ini, menjadi hidup rohani dan menjadi orang yang sok rohani, dua bagian yang sama-sama ada kata rohani, namun sesungguhnya memiliki nilai yang sangat berbeda. Tatkala seseorang dianggap orang jahat tentu tidak mau. Tatkala seseorang dianggap sebagai orang yang rohani itu senang. Tetapi tatkala sikap rohani yang sesungguhnya harusnya punya sebuah ketaatan, ketundukan kepada perintah Allah dan menjadi orang yang rendah hati. Tetapi kehidupan yang rohani itu diciptakan sedemikian rupa supaya dia kelihatan menjadi begitu kudus. Kalau bisa disebut dia sebagai malaikat. Dan kita tidak heran ada ajaran-ajaran tertentu yang lama-lama pertama-tama mengikut Yesus. Lama-lama dia mengaku dirinya sendiri itu sebagai Kristus. Pernah satu kali saya didatangi oleh seseorang jemaat lalu berbisik kepada saya dan katakan, "Pak Pendeta, jangan bilang sama siapa." Lalu katakan, "Oh iya, ada apa?" "Saya ingin memberitahu bahwa saya adalah Yesus." Saudara, kalimat ini tentu menakutkan buat saya. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Yesus. Namun saya memaklumi karena memang yang bersangkutan punya masalah kepribadian. Atau kita boleh katakan sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Sehingga saya memakluminya tatkala dia mengatakan saya adalah Yesus. Kita melihat kembali kepada ketiga ayat tadi. Ada yang orang sok rohani, jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Dan pada dampaknya tatkala ada orang yang tidak melakukan apa yang disebutkan oleh orang-orang tersebut, jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini, lalu tidak melakukannya, maka dengan serta-merta kita menghakimi mereka dan mengatakan, engkau tidak rohani, engkau duniawi. Dalam penjelasan yang berikut dikatakan semuanya hanya mengenai barang yang binasa atau pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Jadi orang-orang yang berupaya hidup sangat sederhana, hidup menderita, lalu dia menjadi sombong dengan penderitaannya. Dia menjadi sombong dalam kesederhanaannya, maka itu bukan rohani, itu rohani. Orang-orang yang terlalu banyak mengutip ayat-ayat Alkitab demi kepentingannya. Lalu dilepaskan daripada konteks Alkitab secara menyeluruh. Ayat dipakai hanya buat kepentingan pribadi. Maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang memakai hukum untuk kepentingan pribadi. Hukum bukan ditegakkan sebagaimana catatan esensi hukum, tapi dipakai buat kepentingannya. Karena dalam celah-celah hukum ada saja orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dengan menafsir hukum dengan cara pemikirannya sendiri. Itu hukum dunia. Firman Tuhan pun sama. Bisa ditafsir dengan pemikirannya sendiri. Bisa ditafsir ditambah-tambahkan dengan penafsirannya sendiri.
yang sesungguhnya berbeda daripada esensi kebenaran firman Allah yang dimaksud oleh Alkitab, yang dimaksud oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, kalau ada banyak aturan yang sesungguhnya itu adalah seakan-akan berhikmat, dia menciptakan ibadah yang diciptakannya sendiri, maka sesungguhnya ini adalah sikap ekstrim. Dan sikap ekstrim adalah dosa, karena sikap ekstrim mengurangkan firman Tuhan atau menambah-nambahkan kebenaran firman Tuhan, membolehkan apa yang dilarang, dan kemudian melarang apa yang dibolehkan. Jadi ada sikap ekstrim membolehkan apa yang dilarang, dan kemudian melarang apa yang dibolehkan oleh firman Tuhan. Dua-duanya sikap ekstrim. Sikap ekstrim pertama menyanjung-nyanjung kesederhanaan, menyanjung-nyanjung penderitaan, menyanjung-nyanjung tentang hidup yang lepas daripada dunia. Tetapi ada sikap ekstrim yang lain yang menyanjung-nyanjung berkat, menyanjung-nyanjung kesuksesan dunia, finansial, kekayaan, bahwa dikatakan mereka adalah orang-orang yang diberkati Allah dengan kelimpahan. Masuklah ke dalam teologi kemakmuran. Tetapi ada ekstrim yang lain, merasa dia lebih menderita dari Kristus. Apapun tidak boleh, semuanya dilarang. Naik pesawat tidak boleh, naik mobil tidak boleh, naik kereta api tidak boleh, naik motor tidak boleh, naik sepeda tidak boleh. Lalu yang dianggapnya bahwa berjalan kakilah sebagai tindakan rohani. Ini ekstrim yang mungkin semua juga sepakat ini adalah tidak benar. Tetapi ini adalah sebuah ilustrasi dan contoh. Ada kelompok-kelompok orang tertentu yang melakukan sikap-sikap ekstrim yang sesungguhnya seakan-akan dia berhikmat, dia beribadah, namun sesungguhnya sedang melawan kebenaran firman Allah. Allah tidak menghendaki kita hidup dalam kemiskinan, tapi dalam kecukupan. Allah juga tidak menginginkan kita hidup berkelimpahan kemudian menjadi rakus, sombong, menjadi arogan, menjadi merendahkan orang lain, merasa diri menjadi lebih baik. Allah juga tidak menginginkan ada sibuk di gereja, ada sibuk melayani, rajin membaca firman Tuhan, berdoa, lalu menganggap orang lain sebagai pendosa dan hanya engkau sendiri yang rohani. Itu sikap serohani. Jangan juga menganggap bahwa kasih dan pengampunan Tuhan itu sedemikian berlimpah, lalu kita berkanjang dalam dosa. Setelah ditegur, mengapa engkau berbuat dosa? Toh Tuhan menyediakan pengampunan yang tidak tertutup. Allah akan buang seluruh dosa-dosa kita sampai ke tubir-tubir laut. Kita sedang mempermainkan anugerah, kebaikan, dan pengampunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak memasuki sebuah dosa dalam sikap ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, yang tidak menambah-nambahkan kebenaran firman Allah demi kepentingan pribadi, yang tidak mengurang-urangkan firman Allah juga demi kepentingan pribadi. Kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang mengikut Allah dengan cara-cara Allah, bukan beribadah dengan cara-cara kita, bukan hidup dengan cara-cara kita. Sikap ekstrim adalah dosa. Dan Alkitab mencatat ada banyak orang yang melakukan sikap ekstrim yang ditegur oleh Tuhan. Biarlah kita hidup dengan cara Tuhan, kita hidup dengan hukum-hukum Tuhan, kita hidup dengan firman Tuhan, dan kita hidup dengan kebenaran Tuhan. Bukan sebuah kebiasaan budaya yang diciptakan sendiri, lalu kita menjadi para pendosa-pendosa karena kita memiliki sikap ekstrim baik kiri maupun kanan. Biarlah kita sesungguhnya menjadi orang yang taat sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan dan meninggalkan apa yang Tuhan larang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.